Dan satu lagi, harus mempunyai pembimbing yang tepat. Karena di dalam ilmu khusus, bil khusus ilmu pribadi, itu tidak banyak yang mampu menembusnya. Kalau kita mau menapaki dunia kesufian secara kafah, banyak sekali lapis-lapis yang harus kita tembus. Mungkin panjenengan pernah mendengar satu istilah bahwa sufi itu seperti buah. Ada kulitnya, ada isinya, ada sari dan patinya. Di dalam ilmu kesufian itu ada lapis-lapis atau martabat-martabat yang harus kita tembus juga. Tangga-tangga kesufian itu sangat kompleks. Tangga-tangga kesufian ini di dalam istilah Jawanya disebut dengan ondo kencono. Kalau kita bicara kulit, banyak ilmu sufi yang berisi dengan kata-kata bijak, berisi dengan prinsip-prinsip hidup. Tapi tidak hanya sebatas itu. Karena kalau ilmu sufi itu hanya sebatas kata-kata bijak dan prinsip-prinsip hidup, rasanya akan kering, hambar. Kalau kita hanya mengandalkan prinsip-prinsip hidup, kata-kata bijak yang berhubungan dengan psikologi sufi, semua manusia itu punya prinsip-prinsip hidup sendiri. Seorang pedagang punya prinsip hidupnya sendiri. Seorang petani, peternak, pengusaha, pegawai, pelaku bisnis, semuanya punya prinsip-prinsip hidupnya sendiri, punya kata-kata bijaknya sendiri. Bahkan seorang penjahat pun mereka punya prinsip-prinsip hidup. Mereka punya psikologinya sendiri-sendiri. Jadi, ilmu sufi tidak hanya sebatas itu. Kita harus menembus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Di dalam kehidupan semesta raya, mungkin kita perlu berhubungan dengan makhluk lain, berhubungan dengan alam semesta. Di situ ada rahasia hablu minallah, hablu min alamin, dan hablu minan nas. Ada banyak rahasia di dalam kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan semesta alam, dan berhubungan dengan manusia, dan berhubungan dengan sesama makhluk. Dalam taraf tertentu, kita harus kembali kepada diri kita pribadi. Kalau sudah kembali kepada diri pribadi, disitulah kita akan bisa menarik satu hakikat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Di sela-sela kita berziarah, berkomunitas, bermajlis, bermasyarakat, berkehidupan sosial, ada saatnya kita harus masuk di dalam semesta pribadi kita sendiri. Dan di situ sudah tidak ada yang namanya kata-kata bijak, prinsip-prinsip hidup. Kita harus benar-benar bisa menembus semesta pribadi kita. Ada makom-makom atau lapis-lapis yang harus kita tembus di dalam diri kita, supaya kita menemukan satu sir, rahasia, kegaiban diri kita.
Sebagai satu contoh adalah ilmu martabat 7. Kita mengenal 7 lapis diri, yaitu raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Itu di dalam ilmu martabat 7 dijelaskan. Di dalam pengejauhan tahan itu semuanya, kita harus benar-benar masuk di dalam semesta pribadi kita. Di dalam tubuh kita ini ada rahasia daya gaibnya Allah. Di dalam tubuh ini ada indera. Di dalam indera kita pun ada daya gaibnya Allah. Kenapa indera kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengangan-angan, bisa mencium bau? Di situ ada rahasia gaib. Di lapis selanjutnya, di dalam nafsu kita, kehendak kita, keinginan, kemauan kita, ada satu rahasia gaib Tuhan. Itu yang harus kita tapaki, yang harus kita tembus menjadi satu titik kesadaran rububiyah, mulukiyah, dan uluhiyah. Selanjutnya, lebih dalam lagi, akal kita ada kegaibannya. Roh kita, rasa kita, rasa kita, semuanya ada gaibnya. Kemudian di dalam cahaya kita, baik itu Nur Adam, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, itu harus kita tembus di situ. Dan terakhir kita harus bisa menembus yang namanya dat yang ada di dalam diri kita. Jadi proses ini lebih mengandalkan dengan yang namanya suluk, perjalanan menembus petala-petala pribadi. Ketika kita masuk alam pribadi, nafi isbat itu kita ijawantahkan. Kita menafikan yang lain, kita isbatkan pribadi kita. Menafikan diri kita, kita isbatkan daya gaibnya Allah. Allahu ghaibul ghuyub. Nah, di situ kita di dalam Al-Quran dikatakan walladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib ini bukan makhluk ghaib yang kita gambarkan sebagai jin, peri, dedemit, bukan. Tapi ada daya gaib Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saya ngomong ini pun ada daya gaibnya. Saya melihat panjenengan ada daya gaibnya. Jenengan mendengar saya ada daya gaibnya. Ilmu-ilmu yang saya terangkan dan saya jelaskan kepada panjenengan, itu pun ada daya gaibnya. Dan yang jenengan terima atau jenengan tolak, itu pun ada daya gaibnya. Kalau kita sudah menapaki semesta pribadi tersebut, maka kita akan mengalami satu pengalaman pribadi yang kita peroleh dari tirakat pribadi kita. Itulah yang disebut ilmu yang hakiki, ilmu hakikat. Bisa kita garis bawahi bahwa satu majelis tarekat itu mempunyai satu keistimewaan tersendiri ketika seorang guru mursyid bisa mengantarkan kita ke sana, mengantarkan diri kita kepada rahasia-rahasia di dalam diri kita. Makanya ada yang namanya syahadat bebadan, syahadat wangi, syahadat roh, ada syahadat nur. Semuanya itu harus kita tembus dan perlu satu guru yang mampu menembus ke situ. Di dalam contohnya adalah nafas. Di dalam nafas itu ada rahasia. Di dalam nafas ada nyawa. Di dalam nyawa ada ruh.
Di dalam ruh ada yang namanya ruh semesta. Di dalam ruh semesta ada ruhullah. Di dalam ruhullah ada yang namanya ruhul kudus. Nah, ini perlu kita alami dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, dan isbatul yakin, subul betul yakin, dan akhirnya menjadi satu iman yang hafal di dalam diri kita. Jadi kalau kita bicara tasawuf, kita bicara sufi, kita bicara thariqah, jangan hanya kulit terus, berhubungan dengan ujian, cobaan. Bukan itu. Berhubungan dengan bagaimana kita mensikapi satu keadaan hidup, bagaimana kita menapaki suka dan duka. Memang ada itu ilmu psikologinya, tapi pada titik tertentu kita harus meninggalkan itu, masuk ke dalam inti pribadi. Akhirnya kita menemukan yang namanya diri sejati. Sejati ini diri. Tuhan sejati, sejatinya Tuhan. Di sana ada yang namanya Nurullah, Nur Muhammad. Perjalanan cahaya bisa kita tembus di situ. Perjalanan dat bisa kita tembus di situ. Kalau hanya kulitnya, semua agama ya, semua majelis bisa menjelaskan tentang prinsip-prinsip hidup, tentang kata-kata bijak. Tapi apa jenengan cukup hanya dengan itu? Karena kadang menghadapi satu keadaan tidak hanya cukup dengan kata bijak, tidak hanya cukup dengan prinsip-prinsip hidup, walaupun itu penting. Ya, jadi cobalah kalau panjenengan ingin menapaki jalan kesufian, benar-benar harus teliti, benar-benar harus istiqomah, benar-benar harus telaten, dan satu lagi harus mempunyai pembimbing yang tepat, karena di dalam ilmu khusus, bil khusus ilmu pribadi itu tidak banyak yang mampu menembusnya.